Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Yang sudah hadir di tempat ini pagi hari ini maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online dari rumah. Saya yakin dan percaya di hari Jumat Agung ini kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita sama-sama membawa hidup kita. Pagi ini kita akan beribadah secara liturgi Bapak Ibu Saudara, menggunakan tata ibadah Jumat Agung, di mana nanti akan ada ayat berbalas-balasan, ya, dan juga lagu. Bapak Ibu Saudara semua sudah dapat liturgi, ya. Jadi nanti pujian yang akan kita nyanyikan ada di sini maupun di layar, dan juga kita akan melakukan pembacaan ayat secara berbalas-balasan, di mana di situ tertulis inisial P dan juga J. P itu akan dibacakan oleh saya, pemimpin pujian, dan J akan dibacakan oleh Bapak Ibu jemaat. Dan P plus J akan kita baca secara bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk datang pada Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu atas hidup kami. Amin. Biarlah hari ini kami kembali mengingat bagaimana kasih Allah dalam hidup kami. Kami yang seharusnya binasa menjadi tidak binasa oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau memulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas? Kita tetap bangkit berdiri di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bawa pujian kami Tuhan. Kami angkat suara kami, syukur kami kepadamu Tuhan. Untuk pengorbanan, untuk kasih-Mu dalam hidup kami.
Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai tarung ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi kami begitu luar biasa. Kami bersyukur menerima anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat bukti kasih-Mu dalam hidup kami. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, telah kami lihat bukti kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Yang menebus dosa kita. Mari kita akan kembali membaca ayat yang diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 4 dan ayat 8 sampai 13. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih.
panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Lebih lagi hari ini Tuhan, kami boleh mengenang kembali, memperingati kembali pengorbanan terbesar bagi hidup kami, yaitu Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih buat anugerah terindah yang boleh kami terima dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur untuk berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Saat ini kami bawa persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Layakan kami, sucikan kami, ajarkan kami memberi dengan tulus hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian bersama. Above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, believed to die, rejected and alone, on the road, tangled on the ground. You took the fall and thought of me above. Puji Tuhan, persembahan yang boleh kita bawa pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang tercurah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang boleh kami terima. Terima kasih buat kasih-Mu yang abadi Tuhan. Kami bersyukur dipilih menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang begitu Tuhan kasihi dan Tuhan cintai. Ajarkan kami Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau beri
sebagai ganti dosaku. Katakan lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Mari bersama-sama nyatakan, oleh karena salibku, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibku pulihkanku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Mari katakan, oleh karena salibku, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibku pulihkanku. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Kami tahu ini adalah hari yang besar, di mana melalui hari Jumat Agung, di mana Engkau mati menebus segala dosa dan kesalahan kami. Hingga hari ini kami ada itu karena karya penebusan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kami. Oh, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus atas hidup kami. Ya kami boleh ada, sebenarnya kami ada hari ini itu karena karya kasih Tuhan yang besar buat hidup kami sekalian. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali merayakan hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tema firman Tuhan kita saat ini, mereka menyalibkan Yesus. Proses penyaliban Yesus digambarkan oleh kitab Injil dengan sebuah proses yang melibatkan banyak orang. Saya ulangi Bapak Ibu, proses penyaliban Yesus digambarkan oleh kitab Injil dengan sebuah proses yang melibatkan banyak orang. Itu sebabnya dalam narasi yang dibangun dalam kitab-kitab Injil hendak mengatakan bahwa mereka menyalibkan Yesus. Semua ini merupakan gambaran atau pengungkapan dari dosa manusia yang mengerikan. Semua proses ini memberikan gambaran mengenai perbuatan-perbuatan dosa manusia. Mereka menyalibkan Yesus. Pertanyaannya, siapa mereka? Dalam kesempatan ini kita akan melihatnya dari sudut pandang tersebut, mulai dari orang paling jauh dari Yesus sampai orang yang paling dekat. Yang pertama, yaitu tentara Romawi.
Dikatakan sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Tentara Romawi, yaitu prajurit-prajurit yang ikut menyalibkan. Salib adalah sebuah hukuman terberat dan terendah bagi orang Romawi. Dalam proses penyaliban Yesus, maka Pilatus menugaskan seorang kepala prajurit untuk melakukan eksekusi terhadap Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Yesus disesah dan dianiaya. Yesus disesah dan dianiaya. Kata sesah sama artinya mencambuk. Mencambuk, hukuman cambuk bagi orang Romawi adalah hukuman berat. Saya ulangi Bapak Ibu. Hukuman cambuk bagi orang Romawi adalah hukuman berat. Penjahat bisa mengalami kematian hanya karena hukuman ini. Hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk membuat rasa sakit, tapi juga mempermalukan. Karena mereka dipukuli seperti hewan yang bodoh. Mereka dihina dan dilecehkan sampai dipukuli. Bayangkan Bapak Ibu, hukuman cambuk adalah hukuman yang tidak hanya bertujuan untuk membuat rasa sakit, tapi juga mempermalukan. Hukuman cambuk jenis ini hanya diberlakukan pada para budak dan juga mereka yang bukan warga negara Roma. Orang yang dicambuk akan diikat pada tiang dengan badan menunduk tanpa pakaian. Eksekutor ada 2 orang prajurit yang memukul secara bergantian. Setiap cambukan bukan hanya melukai kulit, namun hingga mencabik daging dan merusak pembuluh darah. Salah satu penyebab kematian para penjahat yang dicambuk adalah pendarahan tersebut. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, luar biasa penderitaan Yesus. Yesus tidak hanya disesah, tapi juga dimahkotai duri. Mahkota duri ini memiliki duri yang berukuran 5-10 cm. Dan dianyam seperti mahkota dan mengenakannya pada Yesus, lalu memukul kepalanya. Kalau Bapak Ibu dapat berkat ke Israel, ada satu tempat, ada satu namanya pohon duri Bapak Ibu. Nah itu betul, durinya panjang dan tajam Bapak Ibu. Semua ini adalah lambang dari kekejian brutal, kekejaman yang luar biasa. Tentara Romawi adalah lambang kebrutalan, kekejian, dan kekejaman manusia berdosa. Dosa membuat manusia jadi kejam, jadi keji dan kejam. Bapak Ibu Tuhan, Bapak Ibu kenal tokoh ini. Ini seorang tokoh Jerman bernama Hitler. Dia seorang yang paling kejam dalam sejarah, yang membunuh kurang lebih 6 juta orang Yahudi dan kejahatan lainnya. Ini akibat apa Bapak Ibu? Ini akibat dari dosa. Orang jadi keji dan kejam. Bapak Ibu, sekali lagi kalau Bapak Ibu dapat berkat Tuhan ke Israel, ada satu tempat Bapak Ibu, di mana mereka mengisahkan bagaimana orang Yahudi disiksa oleh Hitler. Bayangin Bapak Ibu, di tengah turun salju, orang gak disuruh pakai pakaian dan ada di luar. Mereka mati beku kedinginan. Cambuk dan mahkota duri adalah lambang kekejaman, kekejian, kebrutalan manusia akibat dosa. Sekaligus lambang kasih, pengampunan dan kesembuhan. Salib membawa kita kepada harapan untuk hidup dalam kedamaian, bukan kekejian dan kejahatan. Banyak kita yang tanpa sadar masih memiliki kekejaman dalam hidup kita. Memang kita tidak sekejam orang Romawi, tapi dalam diri kita seperti ada sebuah monster yang kalau diusik dia bisa keluar dan menjadi bengis. Kita bisa marah, membabi buta, mencaci maki orang, membalas dendam agar orang lain lebih menderita,
memfitnah orang lain dengan kebohongan dan ambisi kita. Tetapi kita bersyukur salib membawa kita kepada harapan untuk hidup yang baru, yaitu kasih dan pengampunan. Yang kedua, Pilatus, Bapak Ibu. Pilatus adalah gubernur Yudea waktu itu. Ia diangkat oleh Kaisar Tiberius. Pilatus adalah orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Pilatus adalah orang terakhir yang didatangi oleh mereka untuk diminta keputusannya. Pilatus memiliki beberapa alasan yang kuat untuk tidak menghukum Yesus karena ia tidak mendapati kesalahan pada Yesus. Dan istrinya mendapat mimpi sebelum agar Pilatus tidak salah mengambil keputusannya. Tetapi karena desakan dan jabatan politiknya, ia takut terjadi kekacauan dan merusak reputasi politiknya. Ia menghukum Yesus dan mencuci tangannya. Tindakan Pilatus adalah gambaran dari mengorbankan sebuah kebenaran dan lambang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang ia telah lakukan. Bapak di dalam Tuhan, banyak orang suka yang benar tapi tidak mau, bahkan sulit untuk melakukan yang benar. Karena melakukan kebenaran mahal harganya, Bapak Ibu. Bisa miskin, bisa tidak punya teman, bisa menderita, bisa diteror dan sebagainya. Banyak orang takut berbuat benar. Kita tidak hanya harus berbuat baik, tapi juga harus berbuat benar. Jika kita tahu yang benar dan tidak melakukannya adalah sebuah kejahatan. Selain itu, cuci tangan Pilatus adalah tanda tidak mau bertanggung jawab. Ialah dia tertanggung jawab. Kita harus belajar berani bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah perbuat. Yang ketiga, namanya orang banyak, Bapak Ibu. Siapa orang banyak itu, pertanyaannya? Mereka adalah imam kepala, para pemimpin, dan juga rakyat. Apa yang membuat mereka ingin menyalibkan Yesus? Yaitu sebuah fitnah, kebohongan, hasutan, atau provokasi. Dari awal mereka merencanakan sebuah kesaksian palsu untuk Yesus. Orang banyak inilah gambaran dari sebuah fitnah serta hasutan dan persekongkolan jahat untuk menghancurkan orang lain. Menghasut orang dengan fitnah adalah salah satu cara yang paling jahat untuk menghancurkan seseorang. Hati-hati dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Janganlah perkataan-perkataan yang tidak baik, hasutan bahkan fitnah. Kita harus hati-hati dengan mulut dan telinga kita. Jangan memfitnah dan jangan mudah terhasut oleh berita bohong yang tidak benar. Kejelasannya, before you speak things true, helpful, inspiring, necessary, and kind. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kemudian yang keempat, pemimpin agama Yahudi. Mereka adalah orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, dan orang Herodian. Mereka adalah sekte-sekte Yahudi yang mewakili lembaga keagamaan bangsa itu. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka marah, Bapak Ibu? Kepada Yesus dan ingin membunuh dia? Jawabannya adalah karena mereka benci kepada Yesus. Jawabannya karena mereka benci kepada Yesus. Karena Yesus jauh lebih populer dari dia. Mereka takut kalah pamor. Mereka iri dan takut disaingi oleh orang lain. Bapak Ibu kasihan Tuhan. Iri hati adalah pembunuhan yang kejam. Orang yang iri hati tidak pernah sukacita. Mereka senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Contoh, Raja Saul. Alkitab berkata, Saul iri dan dengki kepada Daud. Bapak Ibu Tuhan, orang yang iri hati tidak dapat mengakui keberhasilan orang lain. Iri hati membuat orang melakukan apa saja yang menyingkirkan saingannya atau rivalnya. Hari ini kita hidup di era kompetitor. Semua orang berkompetisi. Tapi banyak orang yang tidak sanggup berkompetisi dengan sehat.
tapi dasarnya adalah iri hati. Ini yang sangat bahaya. Bapak Ibu, iri hati. Yang kelima, yang terakhir, Yudas Iskariot. Yudas adalah salah satu dari murid Yesus. Artinya Yudas adalah orang yang dekat dengan Yesus. Namun Yudas kemudian mengkhianati Yesus. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Pada masa itu 30 keping adalah uang untuk menebus budak yang mati tanpa sengaja. Pada masa itu 30 keping perak adalah uang untuk menebus budak yang mati tanpa sengaja. Ketika Yudas sadar bahwa apa yang ia perbuat adalah kejahatan, ia memilih bunuh diri dari uangnya dan ia kembalikan yang dibelikan sebuah tanah, Bapak Ibu. Disebut dengan tanah darah, Hakal Dama, yaitu disebut tanah darah. Pertanyaannya, apa yang membuat Yudas mengkhianati Yesus? Beberapa tafsiran memberikan penjelasan bahwa Yudas tamak dan cinta uang. Ini adalah bendahara, ia adalah bendahara dari semua murid Yesus yang sering korupsi. Ia adalah bendahara dari semua murid Yesus dan sering korupsi. Yudas dibutakan oleh kecintaannya akan uang. Bapak Ibu ingat, uang tidak salah. Tetapi cinta uang adalah sumber kejahatan, kata Alkitab. Uang tidak salah, tapi cinta uang adalah sumber kejahatan. Semua butuh uang, tapi hati-hati untuk mendapatkannya. Bapak Ibu Tuhan, saya tutup dengan satu artikel Bapak Ibu tentang uang. Ya. Berkata begini, namaku uang. Wajahku biasa saja, fisikku yang juga lemah, tapi aku mampu merombak tatanan dunia. Aku juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia, karena manusia mengidolakan aku. Banyak orang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Kata siapa Bapak Ibu? Kata uang. Banyak orang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang, demi aku katanya Bapak Ibu. Kemudian dikatakan lebih jauh begini Bapak Ibu. Aku tidak mengerti perbedaan orang saleh dan orang bejat. Tapi manusia memakai aku menjadi patokan derajat. Menentukan kaya miskin, terhormat atau terhina. Aku bukan iblis. Tapi sering orang melakukan kekejian demi aku. Aku juga orang ketiga. Tetapi banyak suami istri pisah gara-gara aku. Anak dan orang tua berselisih gara-gara aku. Sangat jelas juga aku bukan Tuhan. Tapi manusia menyembah aku seperti Allah. Bahkan kerap kali hamba-hamba Allah lebih menghormati aku. Padahal Allah sudah pesan, jangan jadi hamba uang. Seharusnya aku melayani manusia, tapi kenapa malah manusia mau jadi budakku? Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun. Tapi banyak orang rela mati demi aku. Perlu diingatkan, aku ingatkan. Aku hanya bisa menjadi alat bayar resep obat Anda. Tetapi tidak mampu memperpanjang hidup Anda. Kalau suatu hari Anda dipanggil Tuhan, aku tidak akan bisa menemani Anda. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa Anda. Anda harus menghadap sendiri kepada Allah. Lalu menerima penghakimannya. Saat itu Allah pasti akan hitung-hitungan dengan Anda, dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang, aku dengan baik?
atau sebaliknya menjadikan aku sebagai Tuhan. Lalu dikatakan, inilah informasi terakhirku, kata uang. Aku tidak ada di surga, jadi jangan cari aku di sana. Di surga gak ada uang, Bapak Ibu. Di surga yang ada hidup kekal sampai selama-lamanya. Bapak yang Tuhan, ada 5 hal yang kita baca dari kitab Injil. Mereka menyalibkan Yesus. Yang pertama, tentara Romawi. Yang kedua, yaitu Pilatus. Yang ketiga siapa Bapak Ibu? Orang banyak. Imam kepala, para pemimpin rakyat. Yang keempat, pemimpin agama Yahudi. Yang kelima, muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita melihat uraian tadi, betapa menderitanya Yesus selama dia ada di dunia. Dalam rangka dia menebus segala dosa kesalahan kita. Makanya Bapak yang Tuhan, kalau hari ini ya, ada orang Kristen, ya orang Kristen Bapak Ibu yang maaf kata tidak menghargai kematian Kristus, itu sangat disayangkan sekali. Kita ada hari ini itu karena pengorbanan Yesus buat hidup kita. Untuk itu kita mesti hargai pengorbanan Yesus buat hidup kita. Apalagi Bapak Ibu maaf, orang Kristen tidak ke gereja loh Jumat Agung atau Paskah. Padahal itu hari yang paling penting buat hidup kita. Yesus mati dan hari ketiga dia bangkit. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk kita semua. Sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya undang petugas perjamuan, kita ikan lagu karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, dan ku hargai. Yesus Engkau, lukaku. Katakan sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan, yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai. Amin. Yang ku miliki Tuhan, dan ku hargai. Yesus Engkau, ku kagumi. Berkati kami dengan sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah, ampuni kalau kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami. Biar ketika kami memakan sakramen perjamuan kudus, kami semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Bahkan kami boleh semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan kami bisa hidup saling mengampuni satu dengan yang lain. Tolong mampukan kami Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tolong kami. Untuk itu kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus. Dan kami imani, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat sakramen perjamuan kudus.
Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, terimalah tubuh dan darah Kristus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, ku kagumi. Kita ingat lagu dari pertama, Bapak Ibu. Oh, katakan kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalammu. Katakan Yesusku, Yesusku. Amin. Pujian, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada berubah, tiada pernah berubah kasihku. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita katakan karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu Tuhan. Oh Yesus, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai Tuhan. Amin. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Katakan Yesus Engkau, ku kagumi. Yesus Engkau, ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan kasihi, baik yang ada di tempat maupun di rumah, kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kita angkat hosti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persoalan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan di tangan kanan kita. Alkitab berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin.
Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan Tuhan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, amin, amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan Tuhan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Nyanyikan lagu ini dari pertama, kita proklamirkan lagu ini di hadapan Tuhan. Berdiri di tengah umatmu dari segala suku bangsa. Amin. Kami umatmu yang telah ditebus. Umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk kuberikan. Tiada kata layak untuk kuberikan. Tiada kata untuk memujimu. Amin. Tapi ku kan bersorak, segenap hati dan kekuatanku. Amin, amin. Mari kita katakan haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan Tuhan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang raja. Haleluya. Yesus raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut di dalam nama Yesus. Haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan saat ini? Kalau ada, angkat tanganmu. Saya akan berdoa setiap tangan diangkat. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, lebih dari hidup. Dengan lidahku, memuji Engkau, kemurahan-Mu Tuhan. Lebih dari hidup, kemurahan. Engkau lihat setiap tanda diangkat Tuhan.
ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Terlebih Kau lihat setiap hati-hati kami yang ada saat ini Tuhan. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu pergumulan hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah setiap tanah diangkat Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, jamah setiap tanah diangkat. Dalam nama Yesus, terimalah kemenangan, terimalah pertolongan, terimalah kekuatan baru, terimalah jalan keluar dari Tuhan. Bahkan kami imani yang sakit, kami akan disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Haleluya, haleluya. Lebih dari hidup, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan terus atas hidup kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami menikmati kemurahan hati Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, kami terima kemurahan hati Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Yesus, Engkau yang akan memberikan kami jalan keluar, pertolongan atas apa yang sedang kami alami hari-hari ini. Terlebih Kau beri kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah merubah hidup kami, Engkau telah memperbarui hidup kami. Tolong kami terus untuk kami mampu menjalani hari-hari kami dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima kemurahan hati Bapa, kemurahan hati Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus buat hidup kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk. Haleluya. Yang menerima kemurahan dari Tuhan Yesus boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, sungguh indah. Warta Jemaat Jumat 15 April 2022
Selamat datang dan selamat hari Jumat Agung bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah saat ini secara onsite maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Gereja akan kembali mengadakan kelas pemuritan lanjutan atau level 2. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas pemuritan pertama, diharapkan mengikuti kelas pemuritan lanjutan atau level 2 dan dapat mendaftarkan diri melalui form pendaftaran yang tersedia di depan atau ke sekretariat dengan Ibu Mike Haryanto. Gereja akan mengadakan basar murah bagi warga lingkungan RW 04 Kelurahan Sukabumi Utara atau sekitar Ruko pada hari Sabtu 16 April 2022 pukul 9 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi dalam kegiatan basar ini dapat memberikannya dalam amplop basar yang telah dibagikan dan disediakan di depan. Ibadah Paskah diadakan pada hari Minggu 17 April 2022 diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah 1 pukul 7.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan 11 di Gedung Geraha Pena lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Group Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI dengan alamat Geraha Pena, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 07 0288 0881 atas nama GBI Geraha Pena. Sekian warta jemaat pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita bangkit bersama-sama. Kita nyanyikan lagu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Mari katakan, Engkau ciptakan aku, amin, untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Mari katakan, Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah pertama kami. Engkau hadir melawat kami, dan kami percaya apapun yang kami lakukan tidak sia-sia untuk Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Tuhan, sebelum kami pulang, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Amin. Indonesia dipulihkan Tuhan. Amin. Indonesia ditolong oleh Tuhan. Amin.
dalam nama Yesus. Kami memberkati hasil tanah, hasil laut dari negeri kami. Kami berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, berkati para menteri, berkati aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami memberkati TNI, kami memberkati Polri Tuhan. Kami memberkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami agar mereka hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar